Salam, selamat pagi Pak Kosmar. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Puji Tuhan, kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tutorial menggunakan Mendeley dan Zotero untuk Microsoft Word, mata kuliah pengantar ilmu komputer. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Reno Richard Kabarisi, Dini Lestari, dan saya Doni Novario. Mendeley dan Zotero. Aplikasi Mendeley dan Zotero mungkin masih terasa asing di beberapa kalangan, tetapi ini adalah salah satu aplikasi yang harus dimiliki oleh pelajar, mahasiswa, dan juga dosen. Mendeley dan Zotero merupakan aplikasi manajemen pustaka atau referensi yang dapat membantu kita membuat sitasi dan daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sitasi merupakan sinonim dari kata kutipan. Jika bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan sitasi atau kutipan sebagai kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kegunaan Mendeley dan Zotero yang pertama, menggunakan aplikasi Mendeley maupun Zotero akan membantu para penulis lebih efektif dalam menulis referensi yang mereka gunakan. 2. Dapat meminimalisir kesalahan mengetik dalam pencantuman referensi. 3. Aplikasi Mendeley dan Zotero juga bermanfaat dalam membuat makalah, artikel ilmiah, ataupun jurnal. 4. Berbagai tulisan yang digunakan daftar pustaka, kutipan, dan sitasi dapat terselesaikan dengan bantuan aplikasi ini. Perbedaan Mendeley dan Zotero. Perbedaan yang cukup kentara antara Zotero dan Mendeley adalah Zotero dapat membaca metadata dengan variasi file lebih beragam, sementara Mendeley biasanya hanya dapat membaca metadata file PDF. Hanya dengan menarik atau drag file ke Zotero, maka Zotero akan langsung menampilkan sitasinya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley maupun Zotero. Pertama, kita download dulu Mendeley-nya dengan cara kita klik di sini, Mendeley download. Ya, lalu kita klik juga di sini download Mendeley Reference Manager for Desktop. Kita klik di sini. Lalu tampilannya seperti ini. Ya. Kita juga harus mengisi created account di sini. Kita isi dengan data-data kita. Kasih email, kasih password kalau dibutuhkan. Ya, seperti ini saya sudah memilikinya. Ya, atas nama saya Doni Rahman di sini. Berarti saya sudah bisa sign in di Mendeley ya. Lalu kita lanjutkan dengan mendownload. Yang menggunakan Linux, maka harus mengetik di bagian pojok kanan sini Mendeley Reference Manager for Linux. Yang menggunakan Apple, maka kita harus klik di sini Mendeley Reference Manager for Mac OS. Tapi saya menggunakan Windows, maka saya klik di sini Download Now for Windows ya. Kita klik di sini, maka proses pendownloadan sedang berjalan. Baik, selanjutnya saya sudah mendownloadnya dan kita akan menginstallnya. Ya, kita akan install. Nah, saya udah mau download.
Lalu kita install dulu. Kita klik di sini Mendeley-nya. Ya, kita install terlebih dahulu. Install. Kita tunggu beberapa detik saja. Ya, lalu klik finish. Ya, Mendeley sudah masuk di dalam laptop kita. Kita bisa cek di sini. Ya, Mendeley sudah ada di desktop kita. Kita bisa buka ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk kita bisa memasukkan Mendeley ini ke Word kita, maka kita harus klik di sini Tools, ya, klik, lalu install Mendeley Site for Microsoft Word agar Mendeley kita ini terkoneksi dengan Word-nya. Kita klik di sini. Tunggu sebentar. Lalu kita klik di Get It Now. Kita masukkan email kita. Sign in. Ya. Selanjutnya proses Mendeley terkonek dengan Word-nya. Dan akhirnya Mendeley sudah tergabung dengan Word. Ya, bisa kita cek. Kita buka Word-nya. Ya, blank dokumen. Ya, kita lihat Mendeley ada di mana. Kita klik dulu reference. Dan kita lihat sebelah kanan, di sini ada icon Mendeley Site. Berarti Mendeley ini sudah terkonek dengan Word kita, tinggal kita menggunakannya. Bagaimana caranya? Pertama, kalau kita mengambil tulisan atau kutipan atau citasi, maka kita harus ke Google dulu untuk kita buka Google Scholar ya, Google Scholar atau Google Cendekia, Google Scholar atau Google Cendekia. Karena di dalamnya kita bisa membuka jurnal-jurnal. Ya, kita di sini di Google Cendekia kita mau bikin apa? Misalnya peranan wanita di balik, ya, peranan wanita dalam politik atau peranan wanita Kristen masa kini. Misalnya kita di sini ya, peranan wanita Kristen masa kini, kita klik di sini. Nah, misalnya ini peranan wanita Kristen masa kini, kita klik di sini ya. Ya, lalu kita download. Artikel tadi kita download dan dia sudah tersimpan. Kita buka downloadnya.
Kita buka downloadnya tadi. Ini. Ya, ini dia. Peranan wanita Kristen masa kini, Yunita Sumirah, ya. Kalau kita mau ngambil kutipan di sini, misalnya kita ambil ini. Misalnya kita ambil ini ya. Nih misalnya. Ini kita ambil, kita drag dulu. Lalu kita copy, masukin ke Word. Ya. Lalu kita rapikan tulisannya biar enak terlihat ya. Dengan jarak 2 spasi ya. Jarak 2 spasi. Selanjutnya kita membuat kutipan di sini dan juga kita akan membuat footnote di bawah sini. Nanti daftar pustaka, bibliografi paling bawah. Bagaimana caranya kita membuat citasi di sini? Kita buka di dalam reference, yaitu di Mendeley. Ya, di dalam Mendeley ini masih kosong, belum ada artikel ataupun PDF tadi yang kita download itu masuk di sini. Bagaimana caranya? Ya, kita harus masukin di sini dengan cara kita membuka Mendeley. Ya, seperti ini. Karena masih kosong, maka kita harus add new. Ya. Dari mana kita simpan tadi? Kita buka. Ada di sini. Kita klik. Ya. Satu file uploading. Nah, sudah masuk peranan wanita Kristen masa kini. Karena sudah masuk, maka kita kembali lagi ke Word-nya. Di sini belum masuk. Caranya bagaimana? Kita harus ke tanda panah ini, yang paling kanan ini, kita klik. Lalu kita reload. Maka kita akan mendapatkan artikelnya sudah ada di Mendeley yang ada di Word. Ya. Lalu untuk kita isi citasi di sini dan footnote-nya, yaitu dengan cara kita klik dulu citation setting-nya. Kita mau bentuknya seperti apa, stylenya. Kalau saya menggunakan Modern Humanities Research Associate dengan ada note dan bibliografi atau footnote dan daftar pustaka, maka ya kita klik aja di situ. Kalau tidak, kita bisa ganti yang lain. Ada banyak. Tapi saya mau untuk membuat dengan ada note dan juga bibliografi. Kita kembali ke sini, reference. Nah, karena sudah ada di sini tadi ya peranan wanita Kristen masa kini, kita klik di sini kotak kecil ini dan kita insert citation. Maka angka 1 sudah ada di balik satu kalimat yang tadi kita paste tersebut. Dan secara langsung di bawah sudah ada footnote-nya. Lalu biografinya belum ada, daftar pustaka, makanya kita harus mengisinya daftar pustaka melalui Mendeley ini. Ya, kita ada di di lembar selanjutnya. Kita tulis di sini daftar pustaka. Lalu
kita buat bibliografinya di sini dengan cara kembali lagi kita lihat di sini di Mendeley site-nya. Ya, kita ada titik 3 di sini, kita klik. Maka di sini ada insert bibliografi. Kita klik di sini dan kita continue. Dan sudah masuk di sini ya, peranan wanita Kristen masa kini. Ya, udah masuk. Dan kita lakukan begitu seterusnya. Kita buat lagi tulisan kita. Lalu kalau kita sudah mendapatkan sumber buku, artikel, kita bisa copy paste, kita ambil, terus kita buat citasinya. Dia akan lanjut dari nomor 2 dan selanjutnya. Dan footnote-nya pun akan menambah. Ya, itulah cara kerja daripada Mendeley. Lalu bagaimana cara kerja daripada Zotero? Ya, saya hapus dulu ini. Oke. Mendeley. Coba kita lihat dulu, kita buka di dalam Word-nya. Apakah Zotero sudah ada? Kita klik reference. Ya, ini ada Zotero. Nah, ini dia. Ya, sudah ada Zotero di sini. Nanti kita tinggal bisa gunakan. Kita kembali kita buka aplikasi Zotero-nya. Ya,
Untuk kita bisa memasukkan beberapa artikel, kita lihat di sini, tanda plus di sini adalah kita memasukkan artikelnya, ya, book. Maka akan di sebelah kanan kita harus mencatat secara manual judulnya apa, lalu kita bisa tulis di sini number serinya atau apanya, banyak sekali ya, ISBN-nya semua banyak, kita tulis secara manual. Tentu ini akan banyak buang waktu. Atau kita isi artikel dengan cara, kalau ada ISBN-nya ya, atau salah satu dari yang ada di sini, kita klik aja nomornya, maka nanti artikelnya akan secara otomatis masuk di sini. Tapi yang lebih mudah adalah bagaimana kita memasukkan apa yang sudah kita download. Kita buka, misalnya tadi kita sudah download ini ya. Nah, kita sudah download ini tadi, peranan wanita itu ya. Jadi file ini kita tinggal klik kanan, kita tahan, lalu kita lari ke bawah ke Zotero. Nah, kita taruh di sini, kita tinggal buka saja, kita angkat ya. Maka langsung masuk dia. Ya. Maka langsung ada di sebelah kanan. Ya, ini dia. Baik. Selanjutnya coba kita buka file artikel tadi. Ya. Misalnya kita mau ngambil tulisan ini misalnya ya, nih kita ambil, kita copy, lalu kita taruh di, oke, kita rapikan dulu. Ya, ini ya. Nah, misalnya. Lalu kita membuat citasinya, kutipannya. Maka kita tinggal buka, coba kita buka Zotero. Ya, kita buka ini. Kita mau pakai stylenya apa? Yang seperti saya katakan tadi, kalau Modern Humanities Research ini adalah ada note dan bibliografinya. Coba kita klik di sini. Oke. Maka ada angka 1 di sini. Kita klik. Ini tadi kita oke. Maka footnote udah masuk. Ya, footnote udah masuk. Bagaimana dengan bibliografinya? Maka kita lihat biografinya ya, kita buat di lembar selanjutnya, daftar pustaka. Oke. Lalu kita lagi ke Zotero tadi dan kita klik bibliografi. Maka di bawah sini sudah keluar daftar pustaka ya. Kalau kita mau kasih angka, kita tinggal kasih angka saja. Seperti ini. Dan sudah masuk. Jadi footnote-nya, daftar pustaka yang sudah masuk, ya, instasinya juga sudah ada. Demikian juga selanjutnya, kalau kita mau buat stasi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seperti langkah-langkah tadi, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini sungguh lebih memudahkan kita untuk membuat makalah kita lebih cepat ya, dan tidak salah di dalam penulisan daripada judul-judul yang
kita mau masukkan sebagai bahan referensi buku kita. Baik, demikian dari kami kelompok 2. Mungkin belum terlalu maksimal, tapi kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus